Hai para Hai. narasumber yang kece semuanya, selamat malam. Selamat malam, Mbak Anda. Duh, lemes banget sekali lagi ya. Selamat malam para narasumber semuanya. Selamat malam, Mbak Anda. Udah pada buka puasa kan? Sudah. Oke, berjumpa lagi bersama saya Anne di podcast kita kali ini, yaitu Sidak. Sidak bukan inspirasi mendadak seperti kawannya mangkir setelah hari libur tidak masuk kantor, bukan itu. Tapi sidak adalah diskusi berfaedah kita. Nah, malam hari ini kita diskusi apa aja nih? Pada kepo kan? Nah, malam hari ini saya nggak sendirian nih. Podcast kali ini saya ditemani oleh para narasumber yang kece, yang pasti yang pasti mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi. Makanya bisa bergabung di acara kita pada malam hari ini, di acara Sidak Diskusi Berfaedah kita. Nah, sebelum kita mulai nih, pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai yang namanya Core Value ASN. Nah, Core Value ASN apa sih? Nah, pada malam hari ini sebelum kita mengupas tuntas, tapi bukan mengupas bawang, tapi mengupas tentang Core Value ASN, saya akan memperkenalkan narasumber pada malam hari ini yang akan mengedukasi kita atau berdiskusi tentang nilai dasar ASN, yaitu saya mau menyapa mas-mas dan mbak-mbak. Mas Aldi, selamat malam. Hai Mas Aldi, mendengar suaraku tidakkah? Open mic-nya dong Mas. Hai Mas Aldi, selamat malam. Selamat malam. Oke, nah Mas kenalin dong ke kita dirinya ganteng. Oke. Mohon maaf sebelumnya, ini suaranya agak kedengaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Jabatan saya sebagai ahli pertama penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, Jawa Negara. Oke, terima kasih buat perkenalannya Mas Aldi. Selanjutnya ke Mas Faris. Silakan Mas, perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Mari, ya biasa dipanggil Faris. Saya berasal dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat sebagai ahli pertama penyuluh narkoba. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya saya mau ke Mas Madi. Silakan Mas, perkenalkan dirinya. Halo teman-teman narasumber lainnya dan juga host. Perkenalkan, saya Siol Primadi Saputra. Saya penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Oke, itu ya. Makasih. Sumatera Utara, terima kasih Mas. Selanjutnya nih saya mau ke Mbak Ella dong, perkenalkan dirinya. Halo semuanya. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas banget. Jelas banget. Oke, nama saya Laila Tizahro, biasanya dipanggil Ella. Saya dari BNN Kota Tegal. Saya seorang penyuluh narkoba ahli pertama. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Mbak Dina dong. Kenalin dirinya Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ana. Selamat malam yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Yulia Dina Ridayanti, biasanya dipanggil Dina, dari BNNK Balangan, Kalimantan Selatan. Oke, siap, dari Kalsel. Oke, kita dari Kalsel kita beralih ke Mbak Devi. Silakan Mbak. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya juga penyuluh narkoba. Saat ini penempatan saya di BNN Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Tetanggaan sama Mbak Dina kebetulan. Oke, siap, tetanggaan. Ya, 5 langkah dari rumah ya. Oke, selanjutnya nih yang terakhir ke Mbak yang cantik, Mbak Angel. Halo Mbak. Halo Mbak. Aduh, halo Mbak. Tuh, silakan Mbak diperkenalkan dirinya dulu. Halo, selamat malam. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar Siap. jelas Mbak. Siap.
Oke, perkenalkan nama saya Angelina Reda Febriana, biasa dipanggil Angel. Jabatan saya sebagai pertama penyuluh narkoba dari BNN Kota Bitung. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, boleh tepuk tangannya dulu dong semua biar semangat nih. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius sih, untuk membakar semangat kita, saya ini ingin mengajak sedikit bukan olahraga sih, kita lebih kepada suara ya, karena kita ini virtual tidak secara langsung. Jadi untuk menunjukkan semangatnya, boleh dong dikasih suaranya yang lebih semangat lagi biar supaya semangatnya nular kepada penonton kita semua malam hari ini. Siap? Nah, ketika aku bilang nih ASN berakhlak, yes. Terus kalau aku bilang bangga melayani bangsa, so pasti. Jelas ya, clear ya semuanya ya. Open mic aja semua. Open mic aja, biar aja kita buat keributan yang positif tapi. Oke? Oke, kita coba ya. 2, 2, 3 ya. ASN berakhlak. Yes. Bangga melayani bangsa. So pasti. Sekali lagi biar semangat. Oke, sekali lagi ya. ASN berakhlak. Yes. Bangga melayani bangsa. So pasti. Pasti. Tepuk tangan dulu dong biar semangat malam-malam hari ini. Kita tetap semangat. Kalau kita dipisahkan jarak dan waktu, asik, siap ya, jarak dan waktu. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk berbincang-bincang, berdiskusi pada malam hari ini. Oke. Nah, sesuai yang tadi yang aku bilang nih di awal, kita akan berdiskusi mengenai core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN. Nah, itu apa sih? Emang penting banget ya untuk kita terapkan di kehidupan kita, khususnya sebagai ASN yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Nih, nilai dasar ASN ini baru saja diluncurkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi, dan pada tahun lalu, tepatnya melalui surat edaran Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN dan employer branding ASN atau bangga melayani bangsa. Nah, apa saja sih yang termasuk dengan nilai-nilai dasarnya dan buat apa ini dibuat? Nah, pemerintah kita bertujuan untuk adanya transformasi penguatan sistem pengelolaan ASN menuju pemerintahan yang berkelas dunia, atau kalau bahasa Inggrisnya sih world class government. Betul ya? Correct me if I'm wrong. Oke. Nah, apa aja sih yang termasuk pada core value ini? Nah, pasti teman-teman semua pernah dengar ada istilah berakhlak nggak? Berakhlak. Jangan bilang lo nggak punya akhlak ya, bukan gitu maksudnya ya. Nah, maksudnya daripada berakhlak itulah nilai termasuk juga ya. Tapi definisinya sebenarnya daripada nilai dasar ASN itu yaitu berakhlak. Pertama ada namanya berorientasi pelayanan. A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L loyal, A adaptif, dan K kolaboratif. Nah, apa aja sih nilai-nilai itu? Aku nggak paham, sama aku juga nggak paham, makanya kita pakai narasumber pada malam hari ini untuk boleh berdiskusi mengenai nilai-nilai berakhlak agar menjadi informasi bagi kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Siap? Oke. Pada malam hari ini boleh dong kita sharing-sharing nih para mas-mas dan mbak-mbak narasumber yang kece-kece, para penyuluh narkoba nih pasti tidak pada luas nih menjelaskan kepada para penonton, termasuk saya yang butuh pencerahan mengenai core value ASN ini sendiri. Nih, siapa nih yang mau bersedia atau saya tunjuk aja dulu ya langsung ya? Boleh ya? Oke. Oke, berakhlak. Dengan nilai pertama kita mau diskusi tentang berorientasi pelayanan. Nah, apa sih pendapat menurut mas-mas dan mbak-mbak ini mengenai berorientasi pelayanan? Kita kupas tuntas satu persatu ya mengenai nilai-nilai berakhlak ini.
Oke, aku mau dengar nih dari Mbak Devi dulu dong. Mbak Cantik, orientasi pelayanan. Pendapatnya aja deh satu. Oke, terima kasih Mbak Ana untuk pertanyaannya. Jadi tentang berorientasi pelayanan ya, itu merupakan salah satu nilai paling pertama diletakkan dalam core value ASN berakhlak. Pada intinya memang semua nilai-nilai yang harus dimiliki ASN itu adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik. Jadi apapun nilainya itu tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Jadi dalam nilai berorientasi pelayanan itu ada indikator yang menjadi tolak ukur gitu ya, apakah kita sebagai ASN itu sudah memiliki nilai berorientasi pelayanan. Jadi indikator perilakunya salah satunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Jadi dalam kita melayani, karena kita adalah ASN ya, jadi salah satu fungsi ASN itu memberikan pelayanan publik. Jadi berorientasi pelayanan ini maksudnya kita harus memberikan pelayanan terbaik dengan mengacu pada indikator-indikator yang tadi. Jadi secara singkat gitu, kalau disingkat dalam satu atau dua kata gitu, berorientasi pelayanan adalah memberikan pelayanan prima gitu kepada masyarakat. Jadi misalkan kalau kita melayani itu ya, kita harus menerapkan yang namanya prinsip 3S atau budaya 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Karena ini termasuk dalam poin keramahan yang ada di dalam indikator berorientasi pelayanan tadi. Kemudian kita juga harus menumbuhkan rasa peduli kepada orang lain agar kita bisa memenuhi dan memahami gitu, orang ini perlunya apa gitu. Kalau misalnya kita tidak peduli, kita pasti tidak akan bisa memahami gitu orang ini perlunya apa. Misalkan seperti dalam antrian suatu pelayanan seperti itu ya. Misalkan ada ibu hamil, jadi sebagai ASN itu harusnya kita peduli terhadap kondisi orang lain. Jadi ketika kita melihat misalkan ada ibu hamil, maka kita bisa kemudian memberikan pelayanan terbaik minimal gitu untuk mencarikan tempat duduk yang nyaman bagi ibu hamilnya. Kalau mungkin untuk urutan antrian itu kita juga punya kode etik lain gitu ya, seperti tidak boleh ada yang menyerobot antrian seperti itu kalau memang sudah ada nomor antriannya masing-masing. Tapi dalam memberikan pelayanan terbaik minimal kita buat nyaman gitu siapapun yang sedang menunggu. Misalnya seperti tadi ada ibu hamil, itu bisa berikan kenyamanannya dengan cara memberikan tempat duduk yang nyaman, mungkin yang mungkin tidak panas lokasinya dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Kemudian dalam memberikan pelayanan terbaik itu ada beberapa elemen sebenarnya ya. Di antaranya itu pelayanan itu harus sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian juga memberikan perlindungan bagi pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Jadi kalau ada pengaduan seperti itu ya dari masyarakat itu harus ditindaklanjuti. Jadi jangan cuma sekedar nerima aja seperti itu masukannya, tapi harus ditindaklanjuti karena itu bagian dari memenuhi kebutuhan masyarakat tadi. Ya kurang lebihnya begitu mungkin. Oke, jadi satu kata kunci berorientasi pelayanan itu pelayanan prima, seperti itu ya Pak ya, dari Mbak Devi ya. Memberikan pelayanan yang prima. Oke, siap. Terima kasih Mbak Devi buat pendapatnya. Selanjutnya kita beralih dulu ke nilai yang selanjutnya, nilai akuntabel. Nih, mau dengar dong pendapatnya dari Mbak Dina. Halo Mbak Dina, selamat malam Mbak Dina. Oh, selamat malam. Oke, Ya, Mbak mau dengar dong Mbak pendapat Mbak akuntabel Ya. siap. Gimana itu Mbak? Menurut pendapat Mbak Oke, gimana sih akuntabel itu Mbak? Kita bahas akuntabelnya dulu ya. Jadi akuntabel itu
mirip kayak responsibilitas, tapi akuntabel ini lebih ke tanggung jawab kita terhadap instansi atau organisasi tempat kita bekerja. Ya. Jadi untuk akuntabel ini sendiri tuh kita tuh kayak gimana sih caranya kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin gitu kan. Terus harus berintegritas juga. Contohnya misalnya kita datang terlambat, itu berarti kita nggak akuntabel. Terus absen sering telat nih misalnya, itu nggak akuntabel dong ya. Nah terus jujur juga masuk dalam akuntabel, kejujuran. Lalu, nah yang ini sih yang agak sering mungkin ya kita lihat, menggunakan kekayaan atau aset negara itu harus secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya aset negara nih, mobil dinas, ya dipakainya buat kebutuhan dinas gitu harusnya ya. Jadi aset negara itu harus dijaga, terus juga dirawat. Itu sih secara singkatnya ya menurut saya. Oke, thank you Mbak Dina. Akuntabel, itu menurut Mbak Dina responsibilitas dan integritas ya. Jadi kita semuanya namanya responsibilitas dan integritas. Oke, thank you Mbak buat pendapatnya. Lanjut nih, kompeten. Apalagi tuh kompeten ya? Aduh, hari ini kenapa dalam sekali ya pembahasannya? Oke, kompeten. Mau denger dong dari Mas Faris. Hai Mas Faris. Hai. Oke Mas share pendapatnya dong Mas mengenai yang namanya kompeten. Apa sih kompeten itu menurut Mas? Jadi sebenarnya salah satu core value dari berakhlak itu kan kompeten. Ini juga tidak kalah penting ya dari nilai-nilai value berakhlak yang lain. Jadi kompeten ini di mana kondisi di mana ASN itu mampu mengerjakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti itu. Jadi kompeten itu menurut kamus sebenarnya artinya itu terkait tentang 3 aspek penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, hal ini juga apabila dikaitkan dengan kinerja sebagai ASN itu juga kurang lebih, di mana pengertian dari kompeten sebagai ASN itu adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang dipegangnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih ASN yang berkompeten itu? Nah, itu indikator perilakunya itu ada 3 setidaknya. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, kemudian yang terakhir itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kenapa hal ini penting? Kenapa kompeten ini menjadi diambil oleh pemerintah menjadikan core value juga bagi seorang ASN? Karena meningkatkan kompetensi diri itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap ASN karena tantangan zaman yang terus berubah seperti itu. Kemudian membantu orang lain belajar, ini juga penting. Di mana kita bekerja itu setelah ditempatkan di satuan kerja masing-masing itu kita tidak akan bekerja sendirian. Kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, baik internal maupun internal. Inilah pentingnya membantu orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya agar lebih optimal seperti itu. Kemudian yang terakhir juga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini juga menjadi concern juga, sebab pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan output yang maksimal juga seperti itu Mbak, kurang lebih. Sangat tertarik sekali sih dengan apa yang disampaikan oleh Mas Faris mengenai kompeten. Jadi ASN tuh atau mungkin yang non ASN juga bisa kali ya menerapkan nilai ini, nggak asal kerja gitu istilahnya ya Mas ya. Tadi tertarik nih dengan poin melakukan tugas dengan kualitas terbaik ini, sampai aku catat loh, saking tertariknya kualitas terbaik. Jadi nggak asal jadi, maksudnya kan dikasih tugas nih dikerjain, udah selesai, tapi kita nggak ngerti apa yang kita kerjakan dan juga hasilnya kita istilahnya ya udah yang penting udah selesai aja. Ternyata kita nggak bisa bekerja seperti itu ya. Kita harus memberikan yang terbaik ya. Itu menunjukkan kompeten, kurang lebih seperti itu kira-kira ya Mas ya. Itu insight yang saya dapat gitu loh Mas dari penjelasan Mas. Sungguh menarik sekali. Oke, terima kasih Mas buat penjelasan mengenai nilai kompeten. Nah, ini sekarang kita beralih dulu ke nilai harmonis. Nanti kita akan perjelas lebih dalam lagi.
mengenai poin-poin atau mengenai nilai-nilai dasar ASN ini, kita akan beralih ke nilai yang namanya harmonis. Terima kasih Mas Faris, sekali lagi kita masuk ke nilai harmonis. Silakan, saya mau dengar dulu dong dari Mas Aldi. Hai Mas Aldi. Oke, ya siap Kak. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebenarnya harmonis ini menurut saya itu gimana cara ASN menciptakan suasana harmonis dalam ruang lingkup kerja nih. Kenapa harus harmonis? Karena agar apa yang kita kerjakan ini mencapai target yang kita capai dengan hasil yang luar biasa. Yang pertama, yang kedua kita harus saling menghormati kebudayaan orang lain. Karena kita ini Indonesia menggunakan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap memiliki tujuan. Nah, oleh karena itu kita ini harus saling menghormati budaya satu sama lain agar tidak ada perpecahan di antara Indonesia itu tadi. Nah, contoh hal yang bisa kita terapkan yaitu ketika kita merantau ke daerah lain, kita mempelajari adat dan istiadat daerah tersebut. Kalau bisa kita belajar bahasa daerah tersebut agar kita bisa menghormati mereka dan mereka saling respect terhadap kita. Nah, selain itu kita tidak boleh menggunakan unsur-unsur sara seperti contohnya membeda-bedakan orang. Nah, misalnya ini orangnya kulit putih, ini orangnya kulit hitam, itu nggak boleh. Karena kita Indonesia dan kita harus jadi satu. Kalau kita sudah menjadi satu, kita sebagai ASN akan melayani masyarakat tanpa melihat perbedaan golongan-golongan tersebut itu tadi. Mungkin seperti itu Kak Ani. Oke, terima kasih Mas Aldi. Ini tadi aku tangkap nih, saling menghormati. Jadi kita bekerja ini istilahnya teman kita tuh bukan saingan gitu ya, tapi kita saling menghormati dan juga menghargai perbedaan yang ada ya, agar tercipta nilai yang harmonis. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita akan beralih ke nilai yang berikutnya, ke nilai loyal. Apa ya loyal ya? Loyal ya, bukan judul lagu ya, judul lagu kan royal. Ini loyal ya, jangan disamain, beda. Oke, loyal skip, nggak penting itu yang aku bilang tadi. Kita masuk ke loyal, ke Mbak Angel kali ya. Halo Mbak. Masih di mute Mbakku. Oke, siap. Halo Mbak. Sumringah sekali wajahnya ya Mbak ya. Padahal udah malam banget ini ya. Di Kalsel kan Mbak? Banjarmasin ya? Belum tahu sih. Gimana Mbak? Tadi? Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang loyal. Nah, di sini loyal ini memiliki 3 indikator, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, setia kepada NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian, yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan terutama ya, instansi kita juga, sama yang paling penting yaitu menjaga nama baik negara kita, baik itu untuk menjaga nama baik dari masyarakatnya ataupun dari pemerintah luar untuk memandang kita itu seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Di sini menurut saya loyal itu di mana kita sebagai ASN itu harus bisa loyal kepada instansi dan negara kita, di mana kita harus bisa menjaga rahasia-rahasia negara, karena nggak semua informasi bisa kita bagikan ke masyarakat kan. Jadi bagaimana kita bisa menjaga rahasia tersebut. Contohnya misal ketika ada seorang masyarakat nih, dia ingin cari informasi tertentu, terutama kan informasi di mana kita itu sebagai anggota ASN-nya BNN nih, mencari informasi mengenai di mana aja sih daerah yang rawan sama narkoba. Nah, itu kan merupakan suatu rahasia negara nih yang nggak bisa disebarluaskan. Mungkin kita bisa arahkan mereka untuk mencari informasi-informasi dari internet mungkin, kemudian
mungkin kita bisa juga berikan arahan gimana untuk dia bisa memahami bahwa kita sebagai ASN itu tidak bisa menyebarkan informasi tersebut. Nah, kemudian kita juga harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, di mana kita sebagai ASN itu harus bisa loyal kepada pemerintahan juga nih. Kayaknya seperti itu aja deh, Kak. Oke, menarik ini tadi ya yang Mbak bilang mengenai loyal, nilai loyal. Saya sangat tertarik banget nih mengenai yang namanya menjaga rahasia negara dan jabatan tuh kayak kita tuh udah kayak apa ya istilahnya ya, kalau bahasanya kayak intel gitu ya, pegang rahasia gitu ya, nggak boleh ngasih tahu sama siapa-siapa gitu kan. Itu termasuk loyal ternyata, menjaga rahasia. Seperti apa sih, penasaran juga ya, nanti kita perdalam lagi. Kemudian yang pasti kita juga memegang ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pegangan dasar kita untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, untuk mengabdi kepada bangsa. Seperti itu ya Mbak ya, kira-kira ya yang saya tangkap nih gitu mengenai nilai loyal. Oke, terima kasih Mbak Angel buat penjelasannya. Oke, selanjutnya kita beralih ke nilai yang namanya adaptif. Oke, ke Mbak Ella dong, mau dengar dari Mbak Ella pendapatnya mengenai nilai adaptif. Halo Mbak. Halo Kak Ane, halo teman-teman semuanya. Oke Mbak pendapat Mbak dong. Adaptif ya. Adaptif ini kan berasal dari kata adaptasi gitu ya. Jadi dengan atas dasar adaptasi itu tentu saja berarti maksudnya adalah bagaimana ASN tuh mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada gitu ya. Kita tahu bahwa tantangan ke depan itu semakin banyak gitu ya. Sekarang aja tantangannya udah perkembangan zaman udah makin maju ya. Yang tadinya media sosial juga tadinya cuma ada Facebook, Twitter, sekarang ada TikTok, terus ada Instagram, YouTube juga sekarang rame banget gitu ya, nggak kayak zaman dulu. Jadi gimana kita seorang ASN tuh mampu melihat tantangan itu, kemajuan teknologi itu sebagai peluang gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, bukan berarti itu halangan, tapi itu sebuah peluang kayak gitu dengan perkembangan teknologi itu. Kemudian sekarang juga lagi era pandemi ya kan, era pandemi juga merupakan sebuah halangan, tapi juga bisa juga kita lihat sebagai peluang juga gitu. Mungkin dengan era pandemi ini ternyata jadi mungkin makin efektif juga ya, tidak harus ketemu seperti ini kan. Kita talk show pun ternyata bisa ya di rumah masing-masing kayak gitu kan, kita akhirnya bisa beradaptasi dengan segala tantangan yang ada sekarang gitu, segala cobaan dan rintangan yang ada seperti itu. Jadi seorang ASN tuh harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Teman-teman semua tahu VUCA nggak, situasi VUCA? Mungkin sedikit aja ya jelasin VUCA ini, mungkin masuk ke dalam adaptif tadi, di mana VUCA itu kan volatility, kemudian uncertainty atau tidak pasti. Volatility itu bergejolak, uncertainty tidak pasti, kemudian complexity itu kompleks gitu, dan ambigu itu tuh ambigu gitu. Jadi seperti situasi sekarang ini kan lagi bergejolak, tidak pasti, kemudian kompleks dan ambigu seperti itu. Sehingga kita sebagai ASN juga harus berupaya untuk menjadi solusi atas tantangan tersebut seperti itu. Nah, menurut saya nih dari halangan tersebut ada potensi nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya kita harus menjadi ASN yang tangguh gitu ya. Jadi mampu menghadapi setiap tantangan ke depan, dan itu tantangan-tantangan itu tuh menjadi sebuah peluang gitu, bukan sebuah yang membuat kita jadi cemas, khawatir, dan menjadi tertekan gitu. Kita sebagai ASN harus menjadi ASN yang tangguh. Mungkin seperti sekarang ini ya, mungkin di sini ibu dan bapak semuanya sedang menjalani latsar gitu. Jadikan latsar ini sebagai peluang kita untuk melatih diri, melatih mental untuk tantangan ke depan, biar kita bisa menghadapi era VUCA gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua nih,
harus kita lakukan sebagai ASN adalah dengan kita terus mengembangkan kapasitas diri kita. Jadi kita tahu tadi ya yang sudah saya jelaskan bahwa era semakin berkembang, teknologi semakin maju, kita harus mengembangkan skill kita nih, kita harus jadi solusi gitu. Namanya juga ASN kan, kita pelayan masyarakat, jadi kita harus menjadi solusi untuk masyarakat dan menjadi garda terdepan gitu. Yang masyarakat tahu dulu, kita baru gegap teknologi, jadi gegap. Kita harus yang lebih tahu sehingga kita bisa memaksimalkan mungkin tadi media sosial, teknologi dan sebagainya menjadi alat atau media kita bisa melayani masyarakat dengan prima seperti itu. Nyambung juga dengan tadi ya pelayanan prima. Memang semuanya nyambungnya akhirnya ke pelayanan sih. Oke. Gitu. Mungkin dari saya. Nilai thank you Mbak Ella. Nilai adaptif perubahan ya. Tadi kita perubahan, ada peluang, ada teknologi ya. ASN juga harus tanggap dan jangan istilahnya ada FUKA istilahnya Mbak ya. Aku taunya Puka Mbak, boneka yang kartun-kartun gitu ya. Ini FUKA gitu. Istilahnya kalau anak sekarang bilang ASN tuh jangan jadi PHP lagi, tuh bahasa asiknya ya, jangan jadi PHP lah ASN gitu, supaya memberikan pelayanan yang prima. Oke, kita harus tanggap perubahan dan pandai melihat peluang. Harus kreatif gitulah istilahnya Mbak ya, inovatif. Oke, siap Mbak. Konten juga tadi. Sambung menyambung jadi satu, itulah Indonesia. Oke Mbak, siap. Kita lanjut lagi ke nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Ke Mas Madi, tolong share dong Bang. Bang lagi, Mas, mengenai pendapatnya mengenai kolaboratif. Abang, Mbak Ana, abang. Oh, abang nggak mau mas ya? Yeah. Oke, karena dari Sumatera Utara ya. Oke, terima kasih Mbak Ana. Berbicara tentang kolaboratif untuk ASN dari core value berakhlak. Kolaboratif ini berdasar dari kata dasar kolaborasi, seperti itu ya. Nah, kenapa itu menjadi nilai dasar atau core value dari ASN yaitu berakhlak? Karena ASN ini sebenarnya dalam bertugas itu dia tidak bisa bekerja dengan sendirian. Kolaboratif itu dalam arti kata ASN itu menempatkan dirinya sebagai manusia sosial seperti itu, karena kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kita tentunya hidup berdampingan, dan itu harus diterapkan dalam diri ASN ketika dalam bertugas. Contoh sedikit dalam instansi kita, Badan Narkotika Nasional, itu kolaboratif dalam suatu BNN provinsi atau kabupaten. Kita itu tidak berdiri sendiri karena ada pemerintah daerah di situ. Kita pernah mendengar istilah Forkopimda, itu forum komunikasi pimpinan daerah. Nah, Forkopimda ini menjadi wadah antar seluruh instansi atau stakeholder pemerintahan untuk saling berkolaborasi. Jadi Forkopimda ini menjadi dasar forum berkomunikasi supaya tujuan pembangunan suatu daerah itu tercapai, tidak berjalan sendiri. Nah, jadi di situ tuntutan seorang ASN secara garis besar harus mampu bekerja sama dengan pihak luar, harus mampu menjalin komunikasi dengan stakeholder lainnya dalam melaksanakan tugas agar tujuan pembangunan, tujuan tugas itu tercapai dan itu dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansinya. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di kantor kita bisa berkolaborasi dengan staf non PNS ya barangkali, ya kan, walaupun statusnya berbeda, tapi kita harus sama-sama berkomunikasi, bekerja sama supaya pelayanan masyarakat tidak tertunda, tidak terhambat. Mungkin itu aja Mbak Ana. Tetap memberikan pelayanan yang prima seperti itu ya. Oke, iya, thank you Mas Madi buat penjelasan mengenai kolaborasi yang intinya
kita nggak bisa kerja sendirian, manusia aja nggak bisa hidup sendiri ya kan, harus punya pasangan. Betul. Kan nggak kuat juga jadi jomblo kan. Nah begitu juga dengan kita kalau dalam bekerja, kita nggak bisa sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Oke, penjelasan sangat jelas dan luar biasa sekali. Nih, berakhlak tadi sudah jelaskan ini mengenai pendapatnya mas-mas dan mbak-mbak ini mengenai berakhlak. Intinya pada ujungnya semua memberikan pelayanan yang prima seperti itu. Tapi pada kenyataannya fenomena yang terjadi ini teorinya nih ya, kita bicara teori ini tadi. Tapi pada praktiknya banyak fenomena atau kejadian-kejadian yang ditemukan gitu ya, secara khusus bagi seorang ASN itu nggak sesuai dengan teori ini gitu. Misalnya nih contoh nih punya pengalaman ya kurang baik gitu. Datang ke puskesmas, kita mau daftar tapi muka administrasinya itu jutek gitu, nggak asik kali gitu ya melihatnya gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu hal yang simpel dan sederhana ya, tapi ternyata itu mempengaruhi moodnya kita yang datang gitu. Nah, nggak sesuai seperti penjelasan teori tadi mengenai berakhlak. Nah, menurut mas-mas dan mbak-mbak ini, apa sih kira-kira penyebab atau istilahnya potensi terhambatnya nilai berakhlak ini berjalan? Boleh dong share? Karena kan tadi penjelasannya tadi nih sambung menyambung ya semuanya ini ya. Intinya semua memberikan pelayanan yang prima. Tadi kompeten juga ke adaptif berkaitan dan berkaitan juga ke orientasi pelayanan seperti itu. Nah kira-kira apa sih penghambatnya, kenapa nggak berjalan sesuai dengan nilai-nilai berakhlak ini gitu? Boleh dong pendapatnya share. Siapa nih kira-kira? Boleh Mbak, saya nambahin dikit ya. Boleh, silakan, kita bebas, kita free di sini. Silakan Mbak. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi ya, untuk terkait dengan berorientasi pelayanan itu adalah untuk memberikan pelayanan prima. Jadi dalam pelayanan prima itu kualitasnya itu ya yang dipentingkan. Jadi salah satu penghambat kenapa masih ada mungkin pelayanan publik yang kira-kira yang dirasa tidak memuaskan, itu barangkali karena tidak adanya evaluasi gitu. Jadi tidak adanya penilaian terhadap kualitas pelayanan mereka, sehingga mereka tidak tahu seperti apa tingkat kualitas pelayanan yang sudah diberikan seperti itu. Makanya tadi yang seperti saya bilang di awal, bahwa harusnya kita itu melayani atau menimbal balik adanya pengaduan atau komplain-komplain dari masyarakat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kadang temukan di bank misalnya ya, kita bercontoh kepada instansi swasta, di situ kadang ada stiker misalnya yang untuk memberikan penilaian bagaimana kualitas pelayanan dari tellernya seperti itu. Nah itu juga harusnya diterapkan untuk kita para pelayan publik ini, untuk kemudian kita bisa mengetahui sejauh apa kualitas kita dalam memberikan pelayanan. Jadi dengan adanya evaluasi atau penilaian semacam itu jadi pemicu kita untuk meningkatkan kualitas kita dalam memberikan pelayanan publik. Begitu kira-kira. Okay, thank you Mbak Dewi, itu bagus sekali sih, solutif sekali ya, memberikan evaluasi seperti kayak angket seperti gitu ya Mbak ya. Nah kalau menurut Bang Madi nih, nah gimana sih, apa sih potensi, kenapa kok nggak berjalan gitu istilahnya nilai berakhlak ini? Itu boleh pendapatnya Mas? Bang, maaf. Oke, terima kasih. Penjelasan tadi cukup menarik juga ya. Sebenarnya memang saya mau nambahkan sedikit mengenai berakhlak ini. Sebenarnya faktor penghambatnya, kalau dibilang itu kita pernah dengar bahasa gak ada akhlak itu mungkin jargonnya ya. Jadi berakhlak ini mungkin lebih ke ini kali ya, penekanan dari diri ASN-nya masing-masing, karena masing-masing sekarang ASN ini sedikit tercap. Dia ASN ini sebuah profesi yang gimana dibilang, berada dalam jalur aman seperti itu, zona nyaman gitu. Ya kan, jadi gitu. Ya ada mindset yang mengatakan ASN ini dia tidak bisa segampang itu dipecat. Jadi berpikir ASN toh kita kalau misalnya kenapa-kenapa, pemerintah nggak bakalan gampang memberhentikan saya. Nah ini menjadi golongan juga gitu ya.
ini yang menjadi penekanan kenapa Presiden itu meluncurkan core value berakhlak tadi, menggantikan yang tahun sebelumnya, edisi sebelumnya aneka, kan begitu. Nah, jadi itu memang lebih harus ada evaluasi dalam diri ASN-nya sendiri. Mungkin bisa diperkuat dengan peraturan-peraturan yang ada, karena setiap orang itu, kita manusia, ASN juga manusia, setiap rambut sama-sama hitam, tapi kita nggak tahu hati seperti apa, kan begitu. Nah, itu yang harus bisa kita tanam sejak dini sebagai ASN masa kini. Seperti yang dibilang hashtagnya BKN itu ASN kini beda. Kan seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus kita ubah mindset, bahwasannya ASN selalu berada di zona nyaman, dan itu kita tekankan pada diri kita. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Mbak Ane. Di zona nyaman ya, ASN agak lain gitu sekarang gitu. Itu istilahnya ya, kalau di Medan ya bilang agak lain gitu ya. Oke. Agak lain ku tengok ya kan. Agak lain ku tengok ini gitu ya kan. Oke. Nah, ada nih istilah asal Bapak senang. Itu termasuk penghambat gak sih? Boleh minta pendapatnya nih Mbak Ella, asal Bapak senang. Tuh, asal Bapak senang, ABS tuh pernah tuh sering dibilang asal Bapak senang gitu ya. Jadi yes sir, yes apa kan? Yes sir gitu kan. Yes sir, yes man, apapun yes yang man. jadi oke, siap gitu kan. Makanya kita juga ini sih memang setelah jadi ASN jadi sering ngomong siap-siap ya kan. Sampai ngerti nggak ngerti siap gitu ya istilahnya ya. Teman sendiri juga bilang siap-siap gitu, karena itu kali ya budayanya. Yes sir siap. Apa tadi pertanyaannya? Asal Bapak, tadi aku ikutan lupa juga ya. Asal Bapak senang itu termasuk pendapat ya? Iya deh, aku berpendapat itu potensi juga tidak berjalannya nilai berakhlak. Bisa nggak sih itu termasuk juga? Karena banyak banget tuh di ASN istilahnya asal Bapak senang, ABS ya gitu dah. Nah itu gimana tuh Mbak, menurut Mbak kira-kira? Iya sih, benar-benar. Mungkin juga itu yang ini ya, menurut saya kenapa akhirnya birokrasi ini disederhanakan gitu, jabatan struktural dan fungsional gitu kan. Jadi artinya kita itu berkarir itu benar-benar berdasarkan diri kita sendiri gitu loh. Kita kayak misalnya kita nih fungsional penyuluh narkoba, kita kan nggak yang manut. Karir kita tuh nggak berdasarkan atasan kita kan gitu. Kita berkarir itu berdasarkan seberapa sering kita menyuluh gitu kan, terus seberapa besar karya-karya kita. Mungkin itu juga bagus juga dalam rangka untuk untuk mengatasi solusi dari itu tadi yang asal Bapak senang gitu kan. Jadi kita tuh berkarya bukan untuk atasan kita gitu, tapi kita bekerja itu untuk masyarakat, dan kita benar-benar dapat dari hasil prestasi kita sendiri gitu, bukan karena kita menyenangkan atasan kita gitu. Jadi karir kita itu bukan berdasarkan atasan kita, tapi berdasarkan kinerja dan karya-karya kita gitu. Jadi Oke, Mbak Ella, terima kasih. Tadi udah dibalik penghambat ternyata ada solusi. Jadi kita nggak hanya komen ya, tapi ada solusi yang diciptakan seperti itu ya. Tadi kayak Mbak Devi, juga Mas Madi, Bang Madi, ya kan, Mbak Ella. Nah, ada juga nih kayak CPNS nih. Aku kan masih anak baru. Masih junior, jangan macam-macam, diem aja, enggi aja gitu, apa dibilang enggi, padahal itu nggak sesuai sih sama yang namanya integritas kita, tapi demi karena kita anak baru, oke enggi. Nah, itu gimana sih, apa termasuk penghambat juga? Mbak Devi minta pendapatnya dong, Mbak. Ya Mbak, itu salah satu penghambat juga sih. Dalam nilai loyal kan sebenarnya acuannya itu kita setia kepada Pancasila, kepada NKRI dan pemerintah yang sah gitu ya. Jadi sebenarnya tingkat loyalitas tertinggi itu adalah kepada negara ini gitu, kepada NKRI. Jadi kalau misalnya hanya karena anak baru terus kita iya aja, padahal ternyata misalnya itu melanggar dari kode etik jabatan misalkan, atau melanggar peraturan, itu sebenarnya salah seperti itu ya. Jadi itu adalah mungkin salah satu juga penghambatnya, mungkin karena dia merasa karena masih junior, jadi merasa mungkin tidak nyaman mungkin untuk menolak. Jadi kalau untuk
pada dasarnya itu memang bertentangan seperti itu dengan nilai loyal tadi. Jadi untuk mengatasinya sih kembali lagi kita harus menumbuhkan rasa rasa cinta kita terhadap NKRI seperti itu, terhadap negara ini, kemudian rasa memiliki juga terhadap instansi yang kita tempati saat ini, sehingga yang jadi acuan kita dalam bertindak itu adalah untuk kebaikan instansi juga untuk kebaikan negara ini secara keseluruhan seperti itu. Jadi ditumbuhkan lagi rasa dedikasinya, rasa komitmennya gitu terhadap pekerjaannya gitu Mbak. Oke, thank you Mbak Devi buat penjelasannya, pencerahannya. Nah, boleh dong mau dengar lagi, mungkin ada pengalaman di satuan kerjanya ya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai berakhlak tuh yang menghambat dijalankannya nilai berakhlak. Contohnya nih, contoh sederhananya di kantor, di tempat-tempat kerjanya para mas mbak ini, biar supaya istilahnya gini nih, biar ini loh contohnya ternyata tidak sesuai dengan nilai berakhlak seperti itu gitu. Boleh minta pendapatnya Mbak Angel? Ya, boleh Mbak. Di sini mungkin penghambat di kantorku ya, tepatnya di BNN Kota Bitung, itu kan di sini lagi beberapa waktu lalu nih lagi diterapkan PPKM. Nah, karena PPKM ini kita sebagai penyuluh itu nggak bisa gerak sama sekali, jadi dibatasi gitu. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu kita nggak melakukan penyuluhan. Nah, di saat kita nggak bisa melakukan penyuluhan secara langsung nih, kita masih kesulitan untuk membuat konten, buat inovasi gitu, seperti membuat konten penyuluhan, terus di-share di sosial media, kayak gitu sih hambatannya Kak. Dan mungkin solusi kedepannya itu kita, terutama saya sebagai ASN di situ, mungkin bisa lebih memberikan masukan kepada atasan atau senior-senior di situ untuk bisa lebih aktif lagi menggunakan sosial media sebagai bahan, sebagai tempat untuk memberikan penyuluhan gitu Kak. Oke, baik, thank you Mbak Angel. Nah, tadi itu potensi penghambat ya, zona nyaman, kemudian kita berkarir hanya untuk menyenangkan atasan kita. Nah, tadi ada juga diselipkan solusi-solusi. Nah, apalagi nih solusi yang bisa diberikan, yang bisa dilakukan supaya nilai berakhlak ini berjalan gitu, khususnya bagi ASN masa kini yang agak lain gitu ya, ASN masa kini gitu. Boleh pendapatnya Mbak Dina, solusinya Mbak, atau tips-tipsnya ya, gitu lah. Oke, tips-tips ya. Sebenarnya untuk berakhlak ini kan harus memenuhi juga, bukan memenuhi, maksudnya ASN itu harus ingat juga tugas dan fungsinya. Apa sih tugas dan fungsi ASN? Yaitu kan melayani kan. Jadi harus menanamkan mindset melayani itu sendiri kepada masing-masing dirinya. Jadi ASN itu nggak boleh ngerasa bahwa dia yang harus dilayani, tapi dia yang harus melayani. Itu kan kita kesadaran diri ya Mbak ya. Pertama, betul. Itu dulu yang harus kita tanamkan pertama, baru nanti kita bisa mengembangkan lagi yang lain-lainnya. Seperti itu sih kalau menurutku. Kalau di Satkerku sendiri, alhamdulillah belum menemukan itu selama 1 bulan, belum menemukan di luar yang berakhlak gitu ya, dan selama 1 bulan terakhir ini. Alhamdulillah ya. Aku mau sombong dulu. Berarti kantornya berakhlak gitu ya Mbak ya? Alhamdulillah berakhlak. Aminin aja. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mbak Dina. Mau juga dengar dong solusi atau tips-tips dari Mas Faris dong. Boleh di-share ke kita supaya nilai berakhlak ini berjalan gitu. Ya, kalau dari saya mungkin saya mau ingetin ke teman-teman kalau sebenarnya core value berakhlak nih diluncurkan pemerintah itu sebagai dasar ya. Ini mungkin sebelumnya ASN itu kan banyak diterpa isu permasalahan stigma dan segala macam dari masyarakat seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Kayak contohnya ya tadi itu ya PNS kan nggak bisa dipecat kayak gitu. Atau yang tadi isu asal bapak senang, asal dia bisa baik sama atasan dia bisa naik aja pangkat, tapi itu kan
sebenarnya udah lama ditinggalkan sama PNS, udah di dunia PNS seperti itu. Nah, makanya saya menilai kalau core value berakhlak yang dikeluarkan pemerintah ini sebagai dasar acuan untuk setiap PNS lama maupun PNS baru seperti kita, untuk menjalankan nilai-nilai ini di tempat kerja gitu. Jadi kita punya dasar, kita melakukan ini karena memang ada arahannya dari pemerintah seperti itu. Core value ini sebagai dasar, tapi sebenarnya tantangan sesungguhnya yang akan kita hadapi itu sebenarnya ada di lingkungan kerja kita masing-masing. Mungkin ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tapi sebenarnya kan ini tujuannya untuk menyeragamkan ya antara pemerintah pusat PNS di daerah maupun di pusat seperti itu. Nah, inilah tantangan bagi kita semua, terutama yang berada di instansi-instansi di daerah dan di pusat itu untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak ini, melawan tantangan-tantangan apa saja tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di tempat kerja kita masing-masing seperti itu. Oke, thank you Mas Faris, menarik ya. Tantangan kita tuh sendiri di lingkungan kerja ya, di lingkungan kerja sendiri, bukan masyarakat ya, malah lingkungan kerja kita sendiri ya, menjadi tantangan luar biasa sih. Oke, terakhir the last but not least, Mas Aldi, boleh dong Mas bagikan tips-tipsnya supaya nilai berakhlak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya ya Kak ya? Ya, Mas Aldi, yang paling ganteng. Oh ya. Solusi untuk menciptakan berakhlak itu saya mengambil juga dikatakan oleh Kak Bang Maju terkait mindset dan juga kesadaran diri. Nah, mindset ini kita sebagai ASN harus mengubah mindset kita bahwa ASN ini adalah suatu pekerjaan yang minta dihormati atau minta dilayani oleh siapapun. Kita harus merubah itu menjadi ASN itu harus melayani masyarakat, melayani apa yang dibutuhkan masyarakat, dan juga mengayomi juga masyarakat tadi. Nah, dengan berubahnya mindset itu akan terciptanya kesadaran bahwa ASN ini adalah suatu pilar penting menuju suatu target good governance dan menuju generasi emas tahun 2045 itu tadi. Ketika kita berhasil melakukan itu, maka Indonesia pasti akan berkembang ke depannya dan juga menjadi negara maju. Mungkin itu aja Kak. Oke, thank you Mas Aldi. Memang iya, tujuannya dari nilai ASN ini dibuat oleh pemerintah, yaitu tadi untuk goal Indonesia Emas 2045, satu abad Indonesia dan menjadi negara maju. Itu harapan kita semua ya, yang pastinya. Oke, terima kasih buat mas-mas, buat mbak-mbak semuanya pada malam hari ini. Cukup sangat edukatif sekali dan sangat aplikatif sekali ya perbincangan kita pada malam hari ini ya, gitu. Dimana berakhlak diharapkan akan menghasilkan produknya pelayanan yang prima, pelayanan publik yang prima. Dan apa saja yang harus kita tingkatkan, yaitu pertama kesadaran diri gitu. Kesadaran diri kalau kita adalah ASN, kalau kita ini hanya pelayan gitu, bukan untuk dilayani tapi melayani. Artinya kita berada di bawah masyarakat untuk memberikan yang terbaik. Seperti itu sih yang disampaikan. Kemudian ada kesadaran diri seperti berkaitan juga sadar kalau kita ini adalah ASN, jangan ada zona nyaman. Oh, ini berdasarkan anggaran, udah selesai gitu. Kita buat inovasi lagi gitu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi saat ini gitu. Apalagi di era teknologi ini harus mengeluarkan hal-hal yang kreatif dan inovatif untuk tetap memberikan pelayanan prima. Semuanya adalah memberikan pelayanan publik yang sangat prima. Itu tujuannya. Oke, baik, terima kasih buat pendapatnya mas-mas mbak-mbak sekalian. Ini apalagi sudah sangat malam sekali ya, waktunya untuk tidur ya gitu. Tapi mas-mas mbak-mbaknya sudah meluangkan waktu ya untuk aturnya me time bobo gitu ya istilahnya ya, tapi udah memberikan waktunya untuk memberikan hal-hal yang sangat inspiratif dari apa yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bagi juga yang mendengar, dan kembali juga ke diri kita, karena apa yang kita sampaikan ke diri kita dulu baru ke orang lain. Wah, sangat bijak sekali ya apa yang saya bilang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi buat boleh foto dulu foto bersama. Oke, foto dulu. Siapa yang ngambil nih?
Yang dari Oke. PC dong, yang dari komputer screenshot. Oke, aku ambil. Oke. Oke. Iya. Oke. Bisa hitung pose masing-masing ya. Oke ya, aku hitung ya pose masing-masing. Ya terserah gitu, mau kayang mau apa boleh bebas ya. Oh jangan dong ya. Oh jangan kayang ya. Jangan dong Oke. ya. Oke. 1 2 3. Track. Oke, udah. Lagi. Oh lagi saya lagi. Oh nggak terasa. Nagih ya. Oke. Saya lagi ya. Oke. dong. Oke. 1 2 3. Oke. Udahkah? Udah? Oke, Udah? thank you. Udahkah? Oke, Oke, thank thank you you. semuanya. Thank you. Terima kasih sudah membagikan insight-insightnya kepada kita semua. Dan semoga para narasumbernya sehat dan bahagia selalu. Dan juga yang menonton layanan podcast kita hari ini, semoga juga boleh menerapkan nilai berakhlak ini. Nggak hanya ASN dan non ASN, semua kalangan, segala umur ini, nggak ada 18 plus, semua dari 0 sampai umur yang sudah tua juga bisa menerapkan nilai berakhlak ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast Sidak Diskusi Eda bersama kita, dan tetap bahagia selalu, salam sehat, dan tetap berikan yang terbaik bagi bangsa. Oke, sampai Siap. jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih.